Halo Bapak Ibu semuanya, sahabat sehat di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Kalau boleh tanya nih, pernah nggak Bapak Ibu merasa lutut ngilu waktu naik tangga? Atau jari-jari tangan terasa kaku saat bangun tidur? Atau mungkin pinggang sering terasa nyeri saat duduk lama? Kalau iya, berarti Bapak Ibu tidak sendiri. Banyak orang di usia 50 tahun ke atas mengalami hal yang sama. Sendi mulai terasa aus, kaku, nyeri, bahkan kadang sampai bengkak. Tapi jangan khawatir. Karena hari ini, saya ingin berbagi satu jalan alami yang bisa membantu merawat dan memperbaiki sendi, tanpa harus langsung bergantung pada obat, yaitu lewat makanan yang tepat. Ya, Bapak Ibu, tubuh kita ini luar biasa. Asal kita beri nutrisi yang pas, tubuh punya kemampuan alami untuk memperbaiki jaringan yang rusak, termasuk di bagian sendi. Dan kabar baiknya, makanan-makanan itu tidak harus mahal, tidak harus impor, dan tidak harus susah dicari. Kita akan bahas 6 makanan pilihan, lengkap dengan penjelasan manfaat untuk sendi, kandungan gizinya, riset atau penelitian yang mendukung, alternatif lokal yang lebih mudah didapat, resep sederhana yang bisa Bapak Ibu coba di rumah, dan juga tips konsumsi serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya juga akan selipkan kisah sederhana yang mungkin dekat dengan kehidupan Bapak Ibu. Dan di akhir nanti, saya ingin tahu, dari keenam makanan itu, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Jadi, jangan kemana-mana, siapkan catatan kalau perlu, atau cukup duduk santai sambil dengarkan dengan tenang. Karena informasi hari ini bisa membantu Bapak Ibu bergerak lebih bebas, tanpa nyeri, tanpa takut lagi jalan jauh. Siap ya? Makanan pertama yang kita bahas hari ini adalah ikan salmon. Bapak Ibu pasti sudah sering dengar ya, ikan ini sering disebut-sebut sebagai superfood. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa salmon juga sangat baik untuk memperbaiki kerusakan sendi? Ikan ini memang tidak termasuk lauk harian bagi banyak orang Indonesia, karena harganya cenderung mahal. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, kita bisa pertimbangkan sesekali untuk dikonsumsi, atau bahkan menggantinya dengan alternatif lokal yang lebih terjangkau. Salmon mengandung omega-3 asam lemak esensial, yang punya kemampuan luar biasa dalam mengurangi peradangan kronis pada sendi. Ketika sendi sering nyeri, bengkak, atau terasa kaku, itu tandanya ada proses peradangan di dalam. Nah, omega-3 bekerja dengan cara menghambat zat kimia dalam tubuh yang menyebabkan peradangan. Jadi, bukan cuma mengurangi gejala, tapi juga memperbaiki kondisi sendi dari dalam. Dalam sebuah studi dari jurnal Arthritis Care Research tahun 2020, para peneliti menemukan bahwa orang dewasa yang rutin mengonsumsi ikan kaya omega-3 mengalami penurunan kekakuan sendi hingga 40% dalam waktu 3 bulan. Penelitian lain di Amerika juga menyebutkan bahwa konsumsi omega-3 membantu mengurangi kebutuhan obat anti nyeri pada penderita radang sendi ringan. Sekarang, bagaimana kalau sulit menemukan salmon atau terlalu mahal? Tenang, Bapak Ibu bisa mengganti dengan ikan kembung, ikan sarden segar, atau ikan tongkol. Ketiga jenis ikan itu juga kaya omega-3 dan jauh lebih murah. Bahkan, di beberapa daerah, ikan kembung justru lebih segar dan mudah didapat di pasar tradisional. Nah, sekarang kita bahas resep sederhananya ya. Resep, salmon panggang lemon jahe. 1. Ambil 1 potong filet salmon. 2. Lumuri dengan campuran air lemon, jahe parut, garam, dan merica. 3. Diamkan 10-15 menit. 4. Lalu panggang di oven atau atas teflon datar, tanpa minyak, sekitar 10-15 menit sampai matang. Rasa jahe yang hangat berpadu dengan salmon yang lembut, bisa bantu meredakan peradangan, dan membuat badan lebih ringan setelah makan. Kalau pakai ikan kembung atau tongkol, bisa juga dibungkus daun pisang dan dikukus dengan irisan bawang, serai, dan kunyit. Rasanya segar dan gurih. Ikan seperti salmon aman dikonsumsi 2-3 kali seminggu, terutama jika dimasak tanpa digoreng. Tapi untuk Bapak Ibu yang punya riwayat alergi ikan laut atau kadar kolesterol tinggi, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau batasi porsinya. Hindari memasaknya dengan banyak minyak goreng, karena lemak jenuh justru bisa memicu peradangan balik. Saya jadi ingat cerita dari seorang penonton kita di Bandung, namanya Bu Endang.
Beliau cerita lewat kolom komentar bahwa setelah rutin konsumsi ikan kembung kukus 2 kali seminggu selama sebulan, sendi lututnya yang tadinya sulit ditekuk saat salat, sekarang sudah lebih lentur. Beliau juga mulai bisa naik tangga pelan-pelan tanpa harus pegangan tembok. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu semua di rumah. Kalau boleh pilih, Bapak Ibu lebih suka masak ikan dengan cara apa nih? Apakah dikukus, dipanggang, atau ada cara khas di daerah Bapak Ibu yang bisa dibagikan? Silakan tulis di komentar ya, karena siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. 2. Bayam, sihij penjaga sendi. Siapa yang tidak kenal bayam? Sayuran hijau ini sudah jadi bagian dari menu harian banyak keluarga Indonesia. Entah itu sayur bening, tumis, atau kadang jadi campuran bakwan. Tapi, Bapak Ibu mungkin belum tahu bahwa bayam bukan sekadar sayur murah dan sehat. Dia juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi, terutama di usia lanjut. Bayam kaya akan vitamin K, kalsium, magnesium, dan yang paling penting, antioksidan lutein dan zeaxanthin. Nutrisi-nutrisi ini bekerja sebagai pelindung sendi dari proses oksidasi atau peradangan jangka panjang. Vitamin K sendiri sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang, sehingga mengurangi beban pada sendi-sendi yang menopang tubuh. Dengan kata lain, rutin makan bayam bisa membantu sendi tetap lentur, tidak cepat aus, dan menjaga postur tetap tegak di usia tua. Menurut studi dari British Journal of Nutrition tahun 2017, individu dengan asupan tinggi vitamin K memiliki risiko lebih rendah mengalami osteoartritis, khususnya di bagian lutut. Vitamin ini membantu mengatur metabolisme tulang dan memperkuat jaringan penghubung di sekitar sendi. Kalau sulit dapat bayam hijau biasa, bisa diganti dengan 1 bayam merah, yang juga tinggi antioksidan. 2 daun katuk atau daun kelor, yang kandungan gizinya tidak kalah hebat. Bahkan di beberapa daerah, daun ubi juga digunakan sebagai pengganti bayam, dan hasilnya tetap bagus untuk sendi. Resep, sayur bening bayam jahe. 1 ikat bayam, siangi dan cuci bersih. 2 rebus air dengan 2 ruas jahe geprek dan 3 siung bawang putih. 3. Masukkan jagung manis pipil dan sedikit garam. 4 terakhir, masukkan bayam. Masak sebentar sampai layu. Minum kuahnya saat hangat bisa bantu melancarkan peredaran darah dan membuat sendi lebih ringan. Bayam sebaiknya tidak dipanaskan ulang, karena mengandung nitrat yang bisa berubah menjadi zat berbahaya jika dihangatkan berkali-kali. Buatlah dalam porsi sekali makan, dan hindari menyimpannya di suhu ruang terlalu lama. Untuk penderita asam urat, konsumsi bayam tetap diperbolehkan dalam jumlah sedang. Jika ragu, bisa diganti dengan daun kelor atau brokoli yang lebih ramah untuk kadar purin. Saya ingat komentar dari Pak Slamet di Yogyakarta. Beliau menulis bahwa sejak istrinya rutin memasakkan bayam 2-3 kali seminggu, lututnya jadi lebih ringan dan tidak lagi terasa nyeri saat bangun tidur. Padahal dulu sempat takut lutut saya mau operasi, katanya. Sekarang beliau bisa jalan pagi lagi keliling kampung. Nah, Bapak Ibu, biasanya bayam dimasak jadi apa di rumah? Apakah lebih suka sayur bening, tumis, atau ada resep rahasia turun-temurun dari keluarga? Tulis di komentar ya, saya tunggu ceritanya. 3. Kunyit, ramuan tradisional penyembuh sendi. Bapak Ibu pasti sudah sangat akrab dengan rempah yang satu ini, kunyit. Biasanya digunakan dalam bumbu masakan seperti opor, gulai, atau bahkan minuman jamu. Tapi siapa sangka, kunyit adalah salah satu obat alami terbaik untuk mengatasi peradangan sendi. Rempah ini tidak hanya menambah rasa dan warna pada masakan, tapi juga memiliki kandungan aktif yang kuat sebagai anti nyeri alami. Kunyit mengandung zat aktif bernama kurkumin. Zat ini bekerja mirip seperti obat antiinflamasi, membantu mengurangi bengkak, nyeri, dan kekakuan pada sendi, terutama bagi penderita osteoartritis atau rematik. Kurkumin juga membantu memperlambat kerusakan tulang rawan dan meningkatkan fleksibilitas sendi jika dikonsumsi secara rutin. Sebuah studi dari Journal of Medicinal Food tahun 2016 menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit memberikan efek setara dengan ibuprofen dalam mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis, tanpa efek samping seperti gangguan lambung. Efek ini bisa dirasakan mulai dari minggu kedua setelah konsumsi rutin setiap hari. Kunyit termasuk salah satu bahan herbal paling murah dan paling mudah ditemukan. Kalau di rumah Bapak Ibu tidak ada kunyit segar, bisa gunakan 1 kunyit bubuk murni dari pasar, 2 kunyit kering untuk seduhan,
3. Atau bahkan produk kunyit instan yang dijual di toko jamu, asal tanpa gula berlebihan. Resep, wedang kunyit hangat anti nyeri sendi. 1. Parut 1 ruas kunyit segar. 2. Rebus dengan 300 ml air, tambahkan sedikit jahe dan sejumput lada hitam. 3. Tambahkan madu asli jika suka manis. 4. Saring, dan minum selagi hangat di pagi atau malam hari. Kombinasi kunyit, jahe, dan lada hitam membuat penyerapan kurkumin lebih maksimal di tubuh. Walau alami, konsumsi kunyit tetap perlu dibatasi. Untuk orang dengan lambung sensitif atau gangguan MAG, sebaiknya konsumsi kunyit tidak dalam kondisi perut kosong. Juga jangan konsumsi berlebihan karena bisa memengaruhi pengenceran darah. Saran saya, minum 1 cangkir per hari sudah cukup untuk efek kesehatan jangka panjang. Saya teringat komentar dari Ibu Yuni di Semarang, yang rutin minum jamu kunyit asam setiap pagi. Beliau bilang, sendi tangannya yang sering nyeri saat cuaca dingin sekarang sudah jauh lebih stabil. Rasanya badan hangat, sendi lebih lentur, dan pikiran pun jadi lebih tenang, katanya. Nah, siapa di sini yang masih sering minum jamu kunyit? Apakah Bapak Ibu bikin sendiri di rumah atau beli dari tukang jamu keliling? Bagikan cerita atau resep andalannya di komentar ya, biar kita semua bisa belajar bareng. 4. Alpukat pelumas sendi alami dari alam. Kalau dengar kata alpukat, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Jus segar? Es alpukat santan? Atau alpukat yang ditaburi gula dan susu kental manis? Tapi kali ini kita bahas alpukat dari sisi kesehatannya ya, khususnya untuk memperbaiki dan melumasi sendi secara alami. Buah ini bukan cuma enak, tapi juga mengandung lemak sehat dan nutrisi anti peradangan yang sangat penting di usia lanjut. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, vitamin C, dan zat antioksidan seperti lutein. Lemak baik ini membantu menjaga kelenturan cairan sendi, mengurangi gesekan antar tulang, dan membuat gerakan tubuh lebih halus tanpa rasa nyeri atau kaku. Vitamin E juga dikenal sebagai antioksidan kuat yang melindungi jaringan sendi dari kerusakan akibat radikal bebas. Sebuah studi dari The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa konsumsi alpukat secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko osteoartritis. Studi lain menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak alpukat dan kedelai, ASU, dapat mengurangi peradangan dan memperbaiki struktur tulang rawan dalam jangka panjang. Kalau alpukat mahal atau sulit didapat di musim tertentu, bisa diganti dengan 1. Kemiri mentah, dalam jumlah kecil. 2. Kelapa muda, air dan dagingnya. 3. Kacang tanah rebus tanpa garam, meskipun kandungan vitamin E-nya tak setinggi alpukat. Intinya, cari sumber lemak sehat dari tanaman yang tidak digoreng, dan tidak dicampur gula berlebih. Resep, alpukat gurih rendah gula untuk sendi. 1. Ambil 1/2 buah alpukat matang. 2. Hancurkan dan campurkan dengan 1 sendok teh perasan jeruk nipis. 3. Tambahkan sedikit merica hitam dan garam mineral. 4. Bisa dimakan langsung atau dioles ke roti gandum. Rasanya gurih segar, cocok untuk camilan sehat, tanpa mengganggu kadar gula darah. Meski sehat, alpukat tinggi kalori. Untuk lansia yang ingin menjaga berat badan, cukup 1-2 potong kecil per hari. Dan untuk yang punya riwayat alergi lateks, harap hati-hati, karena alpukat bisa memicu reaksi ringan pada sebagian orang. Hindari juga mencampurkan alpukat dengan susu kental manis, karena justru mengganggu manfaat kesehatannya. Saya masih ingat komentar dari Pak Herman di Pontianak. Beliau bilang sejak mengganti camilan sore dengan alpukat tumbuk dan jeruk nipis, lututnya lebih ringan, dan sekarang bisa duduk sila saat ikut pengajian di masjid, tanpa terasa nyeri. Yang menarik, Pak Herman awalnya tidak suka alpukat. Tapi setelah tahu manfaatnya, beliau mulai rutin makan walau sedikit demi sedikit. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu lebih suka alpukat dicampur apa? Garam, gula, susu, atau dimakan langsung aja? Atau mungkin punya resep rahasia yang bisa dibagikan? Yuk tulis di komentar, saya tunggu cerita dan versinya dari masing-masing daerah. 5. Bawang putih, rempah alami penawar peradangan sendi. Bawang putih adalah bahan dapur yang hampir selalu ada di rumah, kan? Selain menambah rasa pada masakan, bawang putih juga sudah dikenal dalam dunia pengobatan tradisional sebagai penangkal penyakit, terutama untuk peradangan sendi. Apakah Bapak Ibu tahu, bawang putih mengandung senyawa bernama alicin,
yang sangat efektif mengurangi peradangan dan memperbaiki kerusakan sendi? Yuk, kita gali lebih dalam manfaatnya. Alicin yang ada di bawang putih berfungsi sebagai antioksidan kuat yang bisa mengurangi peradangan pada sendi dan jaringan tubuh lainnya. Studi menunjukkan bahwa bawang putih bisa membantu mengurangi rasa nyeri pada sendi dengan cara menghalangi enzim yang menyebabkan peradangan. Bawang putih juga berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah ke sendi-sendi, sehingga membantu mengurangi kekakuan dan mempermudah pergerakan. Sebuah studi di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa konsumsi bawang putih mentah dapat mengurangi peradangan sendi pada penderita rheumatoid arthritis setelah beberapa minggu. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa bawang putih bisa menurunkan kadar asam urat yang tinggi, yang sering menyebabkan nyeri sendi pada penderita gout. Bawang putih adalah bahan yang sangat mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional dengan harga yang terjangkau. Selain bawang putih biasa, bawang merah dan bawang daun juga punya manfaat yang mirip dalam meredakan peradangan, meski lebih ringan. Resep, jus bawang putih amadu. 1. Ambil 1-2 siung bawang putih segar. 2. Haluskan atau cincang kecil. 3. Campurkan dengan 1 sendok teh madu alami. 4. Seduh dengan air hangat dan minum setiap pagi. Rasanya memang agak pedas, tapi ini sangat efektif untuk meredakan nyeri sendi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Alternatif lain, bisa tambahkan bawang putih ke dalam sup ayam atau sayuran sebagai bumbu tambahan, yang tetap memberikan manfaat tanpa rasa yang terlalu kuat. Jangan konsumsi bawang putih mentah berlebihan, karena bisa menyebabkan iritasi pada perut atau mulut, terutama pada yang memiliki lambung sensitif. Sebaiknya, konsumsi 1-2 siung bawang putih mentah per hari sudah cukup. Untuk lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu dengan dokter, karena bawang putih bisa memengaruhi pembekuan darah. Saya ingat cerita dari Bu Maria di Surabaya, yang rutin meminum air rebusan bawang putih setiap pagi. Beliau bilang setelah 2 minggu, lututnya yang sudah lama nyeri akibat osteoartritis mulai terasa lebih ringan. Saya sempat ragu, tapi sekarang saya merasa sendi-sendi saya lebih bebas bergerak, kata Bu Maria dengan semangat. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu, ada yang biasa pakai bawang putih sebagai obat alami? Apakah lebih sering dalam bentuk masakan atau jus? Bagikan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar ya, saya sangat penasaran. Kesimpulan. Jadi, Bapak Ibu, kita sudah bahas 5 makanan yang bisa membantu memperbaiki sendi dan mengurangi peradangan, dari bayam, kunyit, alpukat, hingga bawang putih. Semua makanan ini bukan hanya nikmat, tetapi juga kaya manfaat untuk menjaga agar tubuh kita tetap lincah, leluasa bergerak, dan tidak terhambat oleh rasa sakit pada sendi. Tidak ada salahnya untuk mulai memasukkan lebih banyak makanan ini ke dalam menu harian, apalagi di usia lanjut. Dengan kebiasaan yang baik, kita bisa menjaga kesehatan sendi, dan yang lebih penting, memperbaiki kualitas hidup kita. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Atau mungkin ada bahan makanan lain yang sudah terbukti membantu sendi Anda? Tulis di kolom komentar ya, dan kita bisa saling berbagi tips. Dan kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru saya yang penuh dengan tips kesehatan untuk lansia. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Semoga video ini bisa memberi inspirasi dan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk menjaga sendi dan tubuh kita.